Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Sigasoro dari kelas 9B, absen 30. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas dua aliran, yaitu aliran kubisme dan aliran surrealisme. Di sini saya membagi menjadi 5 bagian, yaitu pengertian, ciri-ciri, sejarah, tokoh seniman, dan contoh karyanya. Kubisme adalah suatu aliran dalam seni rupa yang bertitik tolak dari penyederhanaan bentuk-bentuk alam secara geometris atau berkotak-kotak. Ciri-ciri aliran kubisme. Dalam penggambarannya, objek dirubah ke dalam kombinasi bidang-bidang seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lain sebagainya. Objek yang digambar biasanya berupa hewan dan manusia dengan latar alam atau bangunan. Memiliki bentuk geometris, memiliki perpaduan warna yang sangat perspektif. Sejarah aliran kubisme. Sejarawan seni Inggris Douglas Cooper menjelaskan 3 fase kubisme dalam bukunya The Cubist Epoch. Menurut Cooper, ada yang namanya kubisme awal dari tahun 1906 sampai 1908, ketika gerakan ini mulai dikembangkan di studio Picasso dan Braque. Fase kedua disebut kubisme tinggi dari tahun 1909 sampai 1914, ketika Johann Gries muncul sebagai seniman berpengaruh. Dan akhirnya kubisme akhir dari tahun 1914 sampai tahun 1921, sebagai fase terakhir kubisme sebagai gerakan awal avant-garde radikal. Tokoh seniman aliran kubisme yaitu Paul Cézanne, Pablo Picasso, dan George Braque. Contoh karyanya yaitu lukisan The Weeping Man dari Pablo Picasso, lukisan The Basket of Apples dari Paul Cézanne, lukisan Fruit Dish and Glass dari George Braque. Surrealisme merupakan aliran seni lukis yang sebagian hasil karyanya menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui di alam mimpi, yang sebenarnya merupakan bentuk alam bawah sadar manusia. Ciri-ciri aliran surrealisme yaitu lukisan aneh dan asing, penuh dengan fantasi dan khayalan. Objek merupakan penggabungan dua objek nyata yang berbeda wujud dan terkesan aneh. Sebagian besar hasil karyanya menyerupai bentuk yang ditemui di alam mimpi. Sejarah aliran surrealisme. Aliran seni surrealisme pertama kali dikenal pada tahun 1920-an. Hal ini dibuktikan melalui karya dari André Breton dalam tulisan Manifesto Surrealisnya pada tahun 1924. Dalam karyanya, André menggambarkan unsur surrealisme melalui tulisan, sampai akhirnya surrealisme berhasil dikembangkan dari seni sastra ke seni rupa. Karya seni surrealisme terus berkembang sampai akhir popularitasnya. Banyak perdebatan mengenai kapan tepatnya aliran karya seni ini berakhir. Sebagian besar berpendapat bahwa aliran ini berakhir pada Perang Dunia Kedua. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kematian André Breton pada tahun 1966 menjadi akhir dari seni surrealisme. Tokoh seniman aliran surrealisme yaitu André Breton, Salvador Dali, dan Frida Kahlo. Contoh karyanya yaitu lukisan Cadavre Exquise dari André Breton, lukisan The Elephants dari Salvador Dali, lukisan Memory de Heart dari Frida Kahlo. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.